Bagian 5 seri kesalahan karya tulis ilmiah, yaitu tentang kesalahan dalam membuat kesimpulan dan saran, atau biasanya terdapat pada bab 5 atau bab terakhir dalam setiap karya ilmiah. Langsung saja, 7 kesalahan dalam penulisan simpulan dan saran. Kesalahan yang pertama yaitu simpulan yang dibuat bukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Ini biasanya peneliti tidak konsisten atau tidak sinkron antara hasil kesimpulan dengan paparan data yang disampaikan pada bab sebelumnya. Sebaiknya dalam membuat simpulan ini harus berdasarkan data yang ada pada bagian sebelumnya, yaitu paparan data, pembahasan, lalu hasilnya disimpulkan pada bab 5. Kesalahan yang kedua yaitu simpulan masih bernuansa konseptual atau teoritik, ya, tidak berbasis data. Biasanya karena peneliti bingung, ya, mau membuat bahasa simpulan, akhirnya browsing, ya, mencari atau bahkan menggunakan AI dalam membuat simpulan penelitian. Itu sangat salah sekali. Jadi simpulan harus berbasis data. Kesalahan yang ketiga yaitu simpulan yang masih panjang lebar seperti penyajian data. Namanya simpulan itu adalah singkat, jelas, dan padat, ya. Jadi lebih baik misalnya fokusnya atau rumusan masalahnya ada 3, maka simpulannya juga harus ada 3. Dan itu pun masing-masing rumusan masalah atau fokus penelitian sebaiknya cukup 1 paragraf saja. Tidak perlu 1 halaman untuk 1 fokus atau rumusan. Jadi misalnya 3 rumusan masalah atau fokus penelitian, maka simpulannya cukup 1 halaman saja atau maksimal 2 halaman. Kesalahan yang keempat, jumlah simpulan dengan rumusan masalah atau fokus penelitian berbeda, ya. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa harus konsisten antara rumusan masalah atau fokus penelitian, kemudian tujuan, sampai pembahasan dan simpulan itu harus konsisten. Misalnya rumusannya 2, tujuannya 2, simpulan pun juga harus 2. Kesalahan yang kelima yaitu saran yang ditujukan kepada lembaga, tapi tidak jelas subjeknya. Ini juga paling sering terjadi kesalahan dalam saran, ya. Seringkali terjadi begini misalnya. Saran yang pertama kepada sekolah, nah misalnya, atau kepada pesantren, itu tidak jelas kepada sekolah itu benda, berupa benda atau lembaga. Tidak jelas siapa yang mau dituju. Itu seringkali terjadi. Oleh karena itu sebaiknya saran itu ditujukan pada subjeknya. Misalnya 1 kepada kepala sekolah, jelas, ya. Kemudian yang kedua kepada waka kurikulum misalnya. Yang ketiga kepada guru. Guru itu pun masih belum jelas. Harus dijelaskan guru yang mana. Guru PAI misalnya. Lebih spesifik lebih baik, ya, dan seterusnya. Kesalahan yang keenam yaitu saran yang tidak operasional atau tidak jelas mau melakukan apa. Yang pertama tidak jelas subjeknya, ya. Ditambah lagi tidak jelas apa yang mau disarankan. Jadi lebih baik pertama subjeknya misalnya kepada guru. Sarannya harus operasional. Hendaknya misalnya membuat inovasi media pembelajaran yang berbasis digital misalnya. Caranya bagaimana? Dijelaskan di situ dengan caranya. Operasional itu artinya benar-benar bisa diterapkan apa yang kita sarankan. Jangan terlalu abstrak, misalnya hendaknya meningkatkan motivasi mengajarnya misalnya. Itu tidak jelas, masih abstrak. Kesalahan yang terakhir yaitu saran yang masih menggunakan kata diharapkan, ya, bukan sebaiknya atau hendaknya. Biasanya seringkali masih memunculkan kata-kata ini.
Padahal kata diharapkan itu lumrahnya adanya di manfaat penelitian. Di bab 1 ya, di bagian akhir itu ada manfaat penelitian. Biasanya satu, misalnya manfaat untuk peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat begini. Kemudian yang kedua, bagi kepala madrasah, misalnya diharapkan hasil penelitian ini seperti apa. Diharapkan itu bahasa manfaat, bukan bahasa saran. Oleh karena itu, bahasa saran itu menggunakan kata sebaiknya atau hendaknya ya. Jangan juga terlalu memaksa, misalnya harus melakukan ini, itu memaksa. Mungkin itu saja 7 kesalahan dalam membuat simpulan dan saran. Kemudian pada sesi berikutnya akan kita bahas tentang kesalahan dalam kutipan dan daftar pustaka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.